Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam yang datang, yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Lalu orang Belanda yang kejam itu datang bersama istrinya. Hei, tunduklah dan beri hormat, atau your house and isinya menjadi milik I. Please, ambilkan dia sembako. Oke, James. Siapa yang paling dihormati di sini? Tuanku Imam Bonjol, Tuan. Hei, siapa itu? Harusnya akulah yang kau segani di sini. Ini, bawa sana. Baik Tuan, saya pergi. Orang Belanda yang bernama James dan Kelly itu membincangkan hal untuk mengadu domba rakyat yang ada di daerah itu. Karena dengan kesibukan mereka bertengkar, Belanda bisa dengan mudah menguasai Indonesia. Memang ada dua golongan yang sangat berbeda pemahaman, namun mereka tidak berselisih atau bertengkar, yaitu kaum padri ulama-ulama dan kaum adat masyarakat adat yang masih suka berjudi dan mabuk-mabukan. Hahaha. Ini bagus istriku. Good, very good. Oke, sekarang tugas kita hanyalah untuk bisa menghasut kedua golongan itu. Iya betul, kita harus segera menghasut dua golongan itu. James dan Kelly pun pergi menuju ke kedua golongan itu. Sedangkan di sisi lain, Tuanku Imam Bonjol sedang berjalan-jalan di pemukiman penduduk. Tuanku Imam Bonjol yang sedang berjalan tiba-tiba bertemu dengan kaum adat yang sedang berjudi. Tuanku Imam Bonjol menghampiri kaum adat tersebut. Hei kalian, hentikan perbuatan kalian. Mengapa kami harus hentikan? Dalam Islam, perbuatan perjudian itu tidak diperbolehkan. Tidak, ini adalah tradisi kami. Hentikan atau Tuhan akan menghukum kalian, wahai kaum adat. Ah, sudah, pergi saja kamu. Ya, pergi sana. Tuanku Imam Bonjol pun pergi dengan perasaan kesal karena tidak bisa menghentikan perbuatan kaum adat. Di sisi lain, pertengkaran kecil antara kaum padri dengan kaum adat sudah terdengar oleh orang Belanda, yang kemudian memanfaatkan kejadian ini. James, bagaimana jika kita memanfaatkan peristiwa ini untuk merebut tanah Minang? Ya, it's a good idea. Tapi bagaimana caranya? Kita adu domba saja mereka. Baik, ayo kita jalankan saja rencana. Orang Belanda pun mengadakan pertemuan dengan kaum padri. Apakah kalian tak sadar selama ini bahwa kaum kalian lebih sedikit daripada kaum adat? Kaum kalian telah direndahkan oleh kaum adat. Nama baik kaum kalian telah dibuat hancur oleh kaum adat. Kaum adat akan memikirkan bagaimanapun caranya untuk membuat kaum kalian terpecah belah dan membuat nama baik kaum kalian menjadi kotor. Benarkah itu, Tuan? Jika kau tidak percaya, ambillah uang ini. Tidak Tuan, terima kasih, kami selalu percaya pada Tuan. Ambil saja uang ini. Saya pergi dulu. Good afternoon. Terima kasih, Tuan. Benar-benar mereka mengatakan hal seperti itu. Di lain tempat, Kelly menghasut kaum adat. Sama dengan cara James, tujuannya untuk mengadu domba. Hati kaum padri dan kaum adat pun berapi-api. Ternyata benar, dugaan mereka kaum padri dan kaum adat pun mengalami perselisihan. Datuk, kita tidak perlu berperang hanya untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa membicarakan hal ini dengan baik-baik. Ah, apa kau takut? Saya tidak takut, tapi kita bisa membicarakan hal ini dengan baik-baik. Ah, banyak bicara kamu. Perang dimulai antara kaum padri dengan kaum adat, tetapi peperangan itu kemudian dimenangkan oleh kaum ulama. Atas kekalahannya, kaum adat pun pergi meminta bantuan kepada Belanda. Mereka pun berniat melawan kaum padri dengan membuat kesepakatan untuk membagi dua wilayah Minangkabau. Keesokan harinya, pertemuan antara kaum adat beserta Belanda dengan kaum padri pun terjadi. Datuk, apa ini? Mengapa kau membawa orang Belanda ini? Saya kira kita hanya akan membahas permasalahan kita. Saya tidak ada bilang begitu. Datuk, apa kau tidak tahu betapa licik orang Belanda tersebut? Bilang saja kau iri, karena kaum kami telah bersatu dengan orang-orang Belanda ini.
kita bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa orang itu. Ingat, apakah kalian tidak ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele Tuan James, saya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Akhirnya, Datuk Didi telah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Masang, yang dimana salah satunya menekankan penetapan batas wilayah antara kaum Padri dengan kaum adat atau Belanda. Tapi siapa sangka Belanda mengingkari perjanjian tersebut dengan membuat rakyat Minangkabau semakin sengsara dengan adanya sistem tanam paksa yang dibuat oleh Belanda. Merasa dikhianati, Datuk Didi pun pergi ke perbatasan untuk menemui tuanku Imam Bonjol. Saya menyesal telah menyetujui perjanjian dan bekerja sama dengan Belanda. Kini kaumku pun mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang diperbuat Belanda kepada penduduk sekitar. Mereka hanya memanfaatkan kita dari awal, tapi kau tidak menyadari hal tersebut. Saya meminta maaf telah mempercayai orang-orang Belanda. Kini bagaimana cara kita untuk mengusirnya? Baik, sekarang kita akan bersatu untuk mengusir orang-orang Belanda tersebut. Kau kumpulkan kaummu dan aku akan mengumpulkan kaumku. Baik, Tuan. Baik, kita bisa bertemu di peristirahatan Belanda. Saya akan membawa pasukan saya. Dan jika kita kalah, jangan sampai kita tertangkap oleh pasukan Belanda. Datuk Didi dan tuanku Imam Bonjol beserta pasukan, mereka pun pergi untuk menyerang tempat peristirahatan Belanda. Datuk, apakah seluruh pasukan sudah siap? Sudah, Tuan. Seluruh pasukan siap? Siap! Serang sekarang! Peperangan pun terjadi antara pasukan Minangkabau dengan pasukan Belanda. Tuan, kita serang. Sebaiknya kamu sebelum mereka membunuh kita. Hubungi pusat bantuan. Mintalah bantuan dari Pulau Jawa. Siap, Tuan. Merasa terpojokan, James pun memanggil bala bantuan pasukan Belanda dari Pulau Jawa. Kapal saya sebagai Kapten James ingin meminta bantuan dari Pulau Jawa. Karena pasukan kami telah gugur melawan pasukan Minang. Baik, kami akan segera mengirimkan pasukan hari ini. Siap. Kapal Tuan, saya sudah menghubungi pusat. Mereka akan mengirimkan bantuan pada hari ini. Bagus, besok kita serang dua kaum itu. Siap, Tuan. Laksanakan. Setelah mendapatkan bantuan dari pasukannya yang berada di Pulau Jawa, Belanda pun berhasil menguasai daerah Sumatera Barat. Tetapi tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober tahun 1837, tuanku Imam Bonjol diundang ke Palopo untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota, Minahasa dekat Manado, dan meninggal pada 6 November tahun 1864, dimakamkan di Minahasa serta Pulau Sumatera Barat pun menjadi milik Belanda.